Sobat Peluang TV, sore ini kami mendatangi kantor pusat KSP Makmur Mandiri, sebuah koperasi yang sangat bagus dan menuai banyak prestasi. Koperasi ini tersebar di 22 provinsi dan tahun lalu asetnya mencapai 1,5 triliun dengan jumlah anggota sekitar 175. Tahun ini Pak Tumbur selaku pimpinan dari Makmur Mandiri menargetkan aset mencapai 2,2 triliun dan jumlah anggota 245.000. Artinya sangat agresif. Dan bagaimana nanti strategi Pak Tumbur selaku ketua untuk mencapai tersebut, kita akan membincangkannya lebih dalam. Selamat siang Pak Tumbur. Selamat siang Pak. Apa kabar Pak? Baik, sehat. Sehat Pak ya, itu ya. Oke Pak, kemarin itu saya baca di RAT Bapak, itu kan menargetkan aset 2,2 triliun Pak ya. Iya, Dari betul. sekarang 1,5 triliun Pak ya, tahun kemarin ya. Iya. Artinya ada penambahan sekitar 700 miliar Pak ya. Iya. Itu apa yang menjadi dorongan Bapak untuk menargetkan aset sampai meningkat pesat Pak ya? 46% kira-kira. Iya. Bisa ceritakan Pak? Karena kami memang misi besar untuk di 2030 memiliki aset 5T. 5 triliun ya? Dalam rangka itu kami selalu berusaha supaya tiap tahun itu ada peningkatan. Oke. Kami akan melakukan pendekatan terus, pelayanan yang baik kepada para anggota, sehingga anggota kita ini semakin yakin dengan Makmur Mandiri, sehingga dana mereka pun bisa dipercayakan untuk dikelola oleh KSP Makmur Mandiri. Oke. Seperti itu. Nah, Bapak juga menargetkan jumlah anggota meningkat menjadi 245.000 ya? Iya. Dari sekarang 174.000 ya kalau nggak salah ya? Iya. Nah, itu juga bagian dari strategi untuk mencapai target aset tersebut atau bagaimana? Ya betul, karena memang kita tahu koperasi itu tidak lepas dari jumlah anggota. Oke. Kalau koperasi mau maju, anggota juga harus meningkat. Nah, ini kita dengan anggota kantor cabang 203, harapan kita dengan rata-rata 1.000, 2.000 itu udah jauh bisa mencapai target. Itu harapan kami. Itu utamanya. Oke. Yang kedua, bahwa memang anggota ini ujung-ujungnya kan meningkatkan modal kerja. Makmur Mandiri berencana modal kerja itu akan naik menjadi 440 miliar tahun depan. Total dari seluruh... Dari seluruh Cabang. anggota, Oke. dari seluruh cabang. Oke. Ini harapan kami dengan mencapai 440 miliar, itu berarti 20%. Modal itu 20% dari aset. Oke. Itulah target kita, dari 40 menjadi dari 2,2 T. 2,2. Oke. Iya. Oke. Pak, Bapak yakin akan tercapai di tengah kondisi yang tidak menentu seperti sekarang? Nah, kami tetap optimis karena memang ya koperasi ini dengan situasi keuangan sekarang, dengan ada penurunan juga tingkat deposito di bank, Oke. ada kecenderungan anggota itu memindahkan bertahap, mempercayakan uangnya yang di tempat lain bisa ke Makmur Mandiri. Dengan asumsi kita pelayanan dengan baik, dibantu oleh aplikasi kita digitalisasi Makmur Mandiri Mobile. Oke. Jadi anggota itu semakin terbiasa dengan sistem perbankan, kita akan akhirnya mereka bisa mempercaya di KMM. Itulah artinya dasar kita. Ada capital inflow ya, masuk ke KMM ya, dari penurunan suku bunga Iya, di bank. dan peningkatan aplikasi kita, teknologi kita digital di Makmur Mandiri, Oke. semakin tersosialisasi, ini akan membantu anggota untuk lebih meningkatkan simpanannya di Makmur Mandiri. Oke. Nah, itu. Bapak juga menargetkan di setiap kantor cabang itu minimal 1.000 anggota Pak ya? Iya, Artinya kalau sekarang rata-rata berapa Pak per cabang anggotanya Bapak? kalau anggota dari 170-an ribu dibagi 203 kurang lebih masih di 800-an. Masih 800, berarti kurang 200 lah minimal itu ya? Iya, tapi walaupun ada anggota kita, kantor cabang kita yang sudah 1.600 orang, Oke. udah ada yang 1.500. Tapi kan kita secara meningkatkan rata-rata 1.000 itu baru kan 203.000, Iya. 203 kantor. Sisanya itu dari kantor-kantor yang sekarang ini sudah di atas 1.000.
Oke. Nah, itulah target kita. Jadi tercapai 245.000 itu kami masih optimis lah. Masih optimis ya. Gitu. Dengan jumlah kantor yang sama atau ada rencana penambahan kantor cabang? Di tahun ini kita ada target penambahan kantor cabang 5 lagi, 203 jadi 208. Tapi tanpa menambah kantor cabang pun, harapan kami target ini bisa tercapai. Bisa tercapai ya? Iya. Oke, Pak, selain jumlah anggota, Bapak menargetkan minimal modal tadi 2 miliar ya, Pak? 2 miliar kantor cabang. Oke. Karena memang modal ini kan kita bisnis ya. Ya. Modal pokok ini perlu. Kami sekarang sudah mengganti istilah simpanan pokok menjadi modal pokok. Simpanan pokok menjadi modal pokok. Oke. Simpanan wajib menjadi modal wajib. Apa karena Permenkop itu? Enggak. Di rancangan undang-undang sudah seperti itu. Sudah dibuat jadi modal. Tapi bagi kami, bu anggota ini, supaya dia bisa membedakan mana modal, mana simpanan. Kalau simpanan itu ada tabungan, bisa diambil setiap saat. Kalau modal itu berarti sepanjang dia masih anggota di KMM, tidak boleh diambil. Meskipun undang-undangnya belum disahkan juga, Pak ya? Iya. Bapak sudah melampaui undang-undang nih, mendahului lah. Artinya karena itu bagus, ya kita buatlah merubah istilah lah. Jadi modal wajib. Dan supaya di karyawan pun terpikir dia kalau modal ini berarti tidak boleh keluar masuk. Modal itu harusnya mesti stay bertahan supaya dan bisa dikelola. Iya. Oke. Itu. Pak, tadi ada satu poin penting. Bapak akan melakukan pendekatan ke anggota. Tadi selain dari sisi teknologi ya, dengan Makmur Mandiri Mobile, itu bagaimana Pak? Apakah tingkat penerimaan anggota aktivasi dari Makmur Mandiri Mobile itu sudah meningkat atau bagaimana? Iya, kami sudah tetap perlahan ini bahwa pengaruh Makmur Mandiri Mobile itu ke anggota sudah lumayan banyak yang bisa menggunakan. Akhirnya kami pun termasuk di karyawan. Mulai Januari 2026, yang karyawan Makmur Mandiri 1.700, yang tadinya gajian melalui payroll BRI, sekarang menjadi payroll Makmur Mandiri. Oh, switch ya? Ya, jadi setiap bulan gajinya masuk ke rekening yang ada di Makmur Mandiri. Tidak lagi ke BRI. Artinya berubah. Budaya digital itu sudah mulai tumbuh? Iya, dari karyawan dulu. Dari karyawan dulu, Itu yang kita lakukan. Kalau dari anggota gimana? Apa sudah mulai ada anggota dengan terbiasa karyawan ini menggunakan KMM Mobile, mau tidak mau dia menjelaskan ke anggota pun menjadi jadi enak lah. Bertahap Pak ya? Iya, bertahap. Dan ini digitalisasi cukup membantu Pak ya dalam meningkatkan kinerja secara umum di korporasi. Pak, itu dari sisi funding Pak ya, artinya ada peningkatan tadi ya? Iya. Karena suku bunga bank turun, depositonya lalu ada yang sebagian dipindahkan ke simpanan di Makmur Mandiri ya. Dari sisi lending nih gimana Pak? Apakah sisi permintaan cukup tinggi untuk menyalurkan pembiayaan? Kalau di saat ini memang termasuk tinggi, tapi kami yang sekarang sangat lebih hati-hati. Dengan situasi ekonomi, situasi geopolitik sekarang ini, kami memang memperkirakan juga akan meningkat NPL di lembaga-lembaga keuangan. Karena kita sekarang antisipasi supaya hal itu tidak terjadi di Makmur Mandiri, kita sangat selektif untuk menyalurkan pinjaman kepada anggota. Yang pasti harus ada jaminannya, kemampuan bayarnya, itu yang kita buat. Jadi target penyaluran pinjaman di Makmur Mandiri ya dibandingkan tahun-tahun lalu mungkin tidak terlalu kita ada peningkatan besar. Agak direm ya, supaya nggak jadi NPL ya? Yang terutama kehati-hatian supaya NPL-nya jangan sampai meningkat. Tapi saat ini masih aman? Masih aman, masih sesuai dengan aturan pemerintah lah. Ya, artinya itu bahaya juga tuh Pak kalau NPL naik kan, jadi beban juga bagi koperasi. Oh iya, yang pasti pendapatan kan pendapatan paling besar di kita kan pendapatan administrasi pinjaman dari lending sama pendapatan dari jasa pinjaman. Nah, itu yang kita inikan harapan. Yang mau cuma yang sekarang ini kita akan mengurangi juga cost-nya, pengeluaran yang tadinya deposito sesuai aturan menteri paling maksimal 9, itu akan pelan-pelan kita supaya ada bisa menyesuaikan lah paling tidak ya tidak terlalu jauh dari bank. Walaupun 9 tapi di bank kan 3-4%. Nah, bagaimana kalau kita bisa jadi 8, 8,5 walaupun masih dimungkinkan. Artinya tidak melebihi batas maksimal ya, sesuai dengan regulasi. Iya, betul.
Pak, Bapak kan juga mempunyai beberapa anak usaha, Pak ya. Selain dari Bapak core bisnisnya adalah simpan pinjam, Iya. Bapak juga punya beberapa anak usaha ya. Kalau saya tidak salah ada yang bekerja di SPBU, ada yang di properti maupun rental kendaraan. Iya. Nah itu sektor itu, Pak ya. Iya. Nah, itu gimana kinerjanya? Kan nanti terkonsolidasinya pengaruh juga ke perform dari. Karena kita seperti anak perusahaan PT Mobilindo Makmur Mandiri yang fokus untuk mengelola rental mobil ke kantor-kantor Makmur Mandiri. Pasarnya jelas. Oh, sirkuler di dalam itu ya? Sirkuler, iya. Dan pembayarannya juga jelas. Jadi kami harapkan bahwa PT ini pun ke depan akan berkontribusi untuk meningkatkan laba sehingga meningkatkan SAU daripada Makmur Mandiri. Kantong kanan, kantong kiri nih, Pak. Sebenarnya ya ini saya kira karena memang ini ada hal positifnya. Ketika kita kantor buka butuh mobil, kita ada sinerginya antara anak usaha. Nah, itu demikian juga gedung. Gedung kita kan dikelola PT Tunas Makmur Mandiri. Anak usaha Anak usaha dari Makmur Mandiri juga. Jadi ketika kita butuh kantor, ada kantor yang sekarang nyewa harus dibeli, ada anak perusahaan yang bisa membantu KMM. Jadi semua anak usaha ini mendukung untuk kemajuan dari Makmur Mandiri sendiri. Dan kita harapkan mereka pun tidak akan rugi, usaha dia akan meningkat terus keuntungannya dan harus berkontribusi ke pendapatan SAU di KMM. Artinya di captive market bermainnya masih untuk Iya, anak usaha. masih. Kita tidak melayani selain daripada KMM. Mobil, gedung, semua khusus Makmur Mandiri. Kalau SPBU melayani umum, Pak? SPBU bedanya karena memang ini umum. Tapi kan kita lihat ini anggota dengan adanya Makmur Mandiri mengelola SPBU, anggota yang menikmati, yang sering pelanggan SPBU itu semakin yakin dengan Makmur Mandiri. Kenapa? Nilai perusahaan. Kita nilai SPBU itu seperti di Sumatera ada 30 miliar. Sementara simpanan anggota pun rata-rata di ratusan juta sama puluhan ribu. Jadi mereka yakin menempatkan uangnya di Makmur Mandiri. Jadi ada sisi positifnya. Dengan adanya SPBU di Kabupaten Samosir, sama di Klaten, anggota di daerah itu pun meningkat. Itu positifnya. Artinya ada dampak tidak langsung, peningkatan kepercayaan. Iya, Bapak punya usaha-usaha di sektor ya, betul. itu. Dan memang ini langsung dirasakan oleh masyarakat sendiri bahwa pom bensin ini BBM ini kebutuhan utama dari masyarakat. Nah, itu. Pak, sekarang kan ada tren, Pak, ketika anak usahanya membesar gitu ya, asetnya membesar, omsetnya membesar, ada dorongan untuk spin off. Menurut Bapak bagaimana itu? Bapak menyikapinya? Kalau spin off dalam arti kami juga tetap berusaha seperti katakanlah di satu perusahaan Makmur Mandiri yang sahamnya 90-95%, bagaimana dimungkinkan usaha kami bagaimana supaya Makmur Mandiri memiliki saham 51% aja. Yang tadinya 90, 40, 39% ini diberikan kepada anggota supaya sama-sama memiliki saham di perusahaan tersebut. Itu dalam arti spin-off-nya. Oh, berarti spin-off-nya bukan kelembagaan, tapi ke struktur sahamnya itu? Keterlibatan anggota di dalam bisnis yang ditangani oleh Makmur Mandiri. Oh, konsepnya gitu spin-off-nya? Seperti itu. Jadi termasuk Mobilindo, PT Tunas, kami ke depan, saham dari Makmur Mandiri yang 90-95 ini diberikan kepada anggota. Sehingga anggota ikut bergabung di dalam. Artinya ini peluang juga bagi anggota untuk memiliki perusahaan itu gitu, Pak ya? Iya, jadi tidak harus bentuk koperasi, tapi berbentuk badan hukum di mana anggota dilibatkan. Sama juga dengan SPBU. Kami sedang membuat juga situasi yang pas, bahwa saham Makmur Mandiri yang 95% ini bisa disalurkan, dibagi ke anggota. Kapan mulainya itu, Pak? Tahun ini bisa mulai atau tahun depan? Kami awalnya sih di tahun ini, tapi melihat situasi yang ekonomi ini, anggota pun mungkin belum tentu tertarik juga, dan kita akan lihat nanti momen yang pas. Supaya ini anak-anak usaha yang dimiliki Makmur Mandiri ini ikut anggota terlibat untuk sebagai pemegang saham. Iya, artinya ini peluang baru bagi anggota. Iya. Investasi baru lah, investasi baru. Itulah spin-off yang kami terapkan, yang kami harapkan bisa dilaksanakan.
tanpa, walaupun badan usahanya itu bentuk PT, tidak harus bentuk koperasi, tapi keterlibatan anggota yang kami harapkan bisa masuk di dalam anak usaha tersebut. Kan itu sebenarnya esensi koperasi, Pak. Partisipasi anggota itu yang penting. Iya, bukan partisipasi kelembagaan sebetulnya. anggotanya. Gitu. Kalau dia bentuk koperasi, tapi kan koperasi ini nggak bisa makmur mandiri memiliki saham di koperasi lain. Iya, iya. Tapi karena ini dana anggota juga yang digunakan untuk membangun anak usaha, disitulah keterlibatan anggota. Oke. Tapi masih wait and see ya, ngelihat kondisi makro ya. Iya, lihat supaya anggota situasi. ini lebih tertarik gitu ya. Iya, betul. Artinya tahun ini mungkin quote and quote akan ditunda dulu rencana Rencana kita akan kita pikirkan tahun depan, lihat situasi ekonomi kita tahun ini. Oke. Anggota juga ya pasti harapkan secara sosialisasi dulu, sehingga mereka suatu saat nanti mereka tertarik. Oke. Oke. Pak, terakhir Pak. Bapak ini kan tadi saya katakan di awal, targetnya cukup ambisius nih Pak. Aset digenjot sampai 46%, jumlah anggota meningkat 40%. Kira-kira untuk memacu itu di internal Bapak, apa yang Bapak lakukan? Manajernya harus diapain gitu supaya mereka lebih terlecut nih? Kan nggak main-main target ini Pak. Meningkat, modal sendiri juga 2 miliar ya per cabang ya. Iya. Ini kan challenging bagi manajer nih. Apa yang Bapak lakukan? Emang betul, kami selalu terus ini. Jadi kami memang hampir tiap minggu ini ada pertemuan, Zoom rapat ya. Oke. Dengan para koordinator wilayah, dengan antara koordinator dengan pembina dengan wilayah masing-masing. Tujuan kita satu Pak, supaya memang anggota ini, mereka ini semakin sadar membangun cabangnya, yang pada ujungnya nanti meningkat anggota, meningkat modal, meningkat aset. Dan itu pada akhirnya nanti akan mengarah ke penambahan SAU-nya. Oke. Begitu. Jadi anggota dulu, anggota masuk jadi modal, modal ini ke penambahan aset, ujung-ujungnya nanti ke SAU. Ada reward khusus bagi manajer yang berprestasi nanti? Kami memang selalu lakukan. Oke. Jadi ini selalu ada, terutama tour, ada lain-lain yang kita berikan terus. Oke. Gitu. Ada gizinya lah Pak ya, biar semangat Iya, ya. betul. Nggak kalau dengan MBG ini. Iya. Ada gizinya bagi manajer berprestasi. Iya. Baik Pak Tumbur, terima kasih Pak. Oke. Demikian perbincangan kami dengan Bapak Tumbur Nebaho, Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri yang sangat visioner, dan tadi beliau mengatakan ada peluang bagi anggota untuk memiliki saham di anak-anak usaha sebagaimana konsep spin-off yang dikemukakan oleh Pak Tumbur. Tapi nanti dulu, tunggu tanggal mainnya. Terima kasih, kita akan jumpa kembali di podcast berikutnya. Terima kasih Pak Tumbur. Terima kasih, Pak.